Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Asmi di channel Asmonyong pada segmen cerita sebat but episode 2. Nah, hari ini gua akan menceritakan cerita yang dikirim oleh teman gue sendiri yang bernama Fitri. Saat dia pertama kali pindah ke daerah Bekasi ya. Nah, jadi si Fitri ini awalnya itu tinggal di salah satu daerah di Pulau Sumatera. Nah, dia pindah ke Bekasi itu karena mau masuk kuliah. Kebetulan tante juga tinggal di Bekasi. Jadi rencana awal dia akan tinggal bersama tante dan omnya. Tapi pas dia udah keterima di salah satu kampus di Bekasi itu, ada satu dan lain hal yang ngebuat dia tuh nggak bisa tinggal bareng sama tante dan omnya. Jadi pokoknya tuh akhirnya si Fitri memutuskan untuk tinggal atau ngekos sendiri. Singkat cerita, pokoknya dia udah mencari-cari, udah segala macem ngontek atau lebih seringnya sih kayak keliling-keliling. Akhirnya dapet lah tuh kos-kosan di dekat kampusnya dengan harga yang murah. Apalagi ya seneng dong si Fitri dapat kosan yang harganya cuannya murah banget. Tanpa AIWO dia langsung cabut tuh ke sana, takutnya keburu keisi orang kan tuh, ntar gagal dia dapat kosan yang harganya murah. Nah, pas sudah sampai di sana, Fitri ngeliat nih bangunan kosannya tuh, ternyata kayak udah bangunan tua dan sedikit suram dan menyeramkan. Cuman ya diabaikan lah sama dia itu semuanya. Yang penting dapat kosan murah intinya mah. Akhirnya ketemu lah tuh si Fitri sama pemilik kos yang biasa dipanggil sama Nenek Siti. Langsung si Fitri diajak ngeliat kamar yang tersedia sama si Nenek Fitri. Nah, jadi buat menuju kamar yang mau ditempatin si Fitri, mereka harus ngelewatin lorong yang keadaannya tuh suram. Padahal si Fitri ngeliat di situ tuh ada lampu, cuman kayak remang-remang gitu lampunya. Akhirnya mau nggak mau harus dilewatin dong ya. Karena kamar yang mau ditempatin si Fitri ini tuh di ujung lorong. Cuman yang diabaikan sama si Fitri masih positive thinking di situ, mungkin kayak ini mah perasaan gue doang kali, padahal mah nggak ada masalah apa-apa itu tempat. Oke, singkat cerita sampailah akhirnya ke kamar yang mau ditempatin. Ya kayak biasa seorang cewek kan ngeliat kamarnya kayak gimana, terus ngecek-ngecek semuanya segala macam aman atau enggak. Nah, ternyata ya normal-normal aja pas dicek semuanya sama si Fitri. Nah, pas lagi lihat-lihat si nenek Siti itu nanya ke si Fitri, kamu suka kamarnya nak? Dijawab balik lah sama si Fitri kan tuh, suka kok nek. Oh iya nek, semua kamar di sini udah terisi penuh atau masih ada yang kosong? Siapa tahu nanti pas si Fitri udah mulai masuk kuliah, ada temennya nyari kosan kan bisa diajak ke situ kan. Tapi kata si nenek Siti tuh untuk sekarang udah terisi semua, sisa ini doang yang kosong. Nah, nanya lagi tuh si Fitri, yang ngekos di sini semua mahasiswa nek? Nah, padahal di dalam hati si Fitri tuh kayak kok penuh semua tapi kenapa sepi banget, kayak nggak ada kehidupan sama sekali. Nah, si nenek ngejawab, enggak kok, ada beberapa pekerja juga yang ngekos di sini. Pokoknya sedikit tenang tuh si Fitri, karena dia mikirnya tuh ya udah rame. Walaupun di dalam hatinya kan ada sedikit pikiran, ini kenapa rame, penuh tapi kok sepi, sunyi, bener-bener sunyi, kata dia tuh. Nah, pokoknya nggak pakai lama, akhirnya si Fitri pun langsung menyelesaikan proses administrasinya biar bisa langsung pindah ke situ. Langsung ditepin lah sama dia. Oh ya, disclaimer, bentuk kosan ini tuh kayak satu lantai tapi kamarnya berhadapan. Nah, yang disebut tadi lorong itu tuh, itu sebenarnya kamar yang hadap-hadapan. Jadi kayak ngebentuk sebuah lorong. Oke, lanjut. Si Fitri pas pindahan itu ngelakuin semuanya sendirian. Padahal tante sama omnya tuh udah nawarin buat nganterin dia pindahan. Pakai mobil pula kan lumayan ya kalau naik mobil, jadi nggak perlu ribet-ribet lah. Apa sih ngelewatin hiruk pikuknya jalan di Bekasi. Cuman si Fitri ngerasa nggak enak dan dia tipe orang yang nggak mau ngeribetin orang lain. Dan juga tante sama omnya ini harus kerja besok pagi, makin nggak mau lah tuh si Fitri kan buat ngeribetin mereka. Nah, for your information, si Fitri ini dipinjemin motor sama si tante buat mobilisasi dia kemana-mana, kayak buat ngurusin apa sih keperluan-keperluan dia buat mau kuliah itulah. Nah, selesai pindahan, jadi langsung beberes kamarnya dong. Pokoknya mah sampai bersih banget dah tuh kamar. Ya kayak selayaknya wanita yang ngebersihin kamar kan, sampai di ujung jalan pun tidak boleh ada debu-debu sedikit pun, bahkan sampai lalat pun kepleset itu
di lantainya si Fitri itu. Nah karena kecapean seharian beberes dia langsung ketiduran. Ya lah gimana nggak capek, semuanya dibantai sendirian kan. Oh iya, si Fitri ini udah mulai pindah ke Bekasi itu tuh dari bulan Juli. Padahal kan perkuliahan itu baru mulai masuk di bulan September. Jadi dia ada spare waktu buat 1 atau 2 bulan ya, buat nyiapin semuanya, terus nyari tempat tinggal, buat adaptasi lingkungan. Jadi sengaja dia dibikin duluan lah pindah ke Bekasinya. Jadi ya dia punya banyak waktu tuh buat nyari-nyari kosan kayak sekarang kan, nggak yang waktunya mepet dan buru-buru banget. Oke lanjut. Fitri akhirnya kebangun sekitar jam 6 pagi karena kelaparan. Ya gimana nggak lapar? Orang dia belum sempet makan malam terus langsung ketiduran kan. Pokoknya nggak pakai lama dia langsung prepare buat beli makan. Ya entah pakai hoodie atau pakai jaket atau gimana lah kan. Pokoknya dia ingat di situ ada warung makan kayak warteg gitulah pokoknya di dekat kosannya. Nah, pas dia keluar kamar itu pas banget sama samping kamarnya yang seorang perempuan lagi siap-siap mau berangkat kerja. Jadi kayak lagi pakai sepatu gitu, lagi ngiket tali sepatunya. Cuman Fitri tuh hanya ngenegur kayak permisi mbak. Cuman kan dibalas anggukan doang sama si mbaknya, anggukan dan plus senyuman kayak ya nggak jawab iya nggak jawab apa, gue cuman gitu doang, begitu doang. Doa si Fitri ini akhirnya ya oke, yang penting udah dijawab kan, udah dibales dengan anggukan kayak gitu, ya udah jalan dia ke parkiran. Cuman di situ sedikit bingung. Kenapa? Karena sepi, kayak cuman motor si Fitri doang di parkiran, nggak ada motor orang lain. Jadi cuman mikir, mungkin bayang tadi itu naik ojek online kah atau ada jemputan kali ya. Cuman masa bodoh sama masalah itu karena cacing di perutnya Fitri itu udah demo minta makan. Ya langsung aja dia pokoknya cabut ke warteg lah. Pokoknya mah di kepala Fitri tuh yang penting gue makan dulu, masalah mikirin yang lain ntar gue makan dulu. Nah, sampailah dia di warung makan. Matanya langsung ngeskop. Pokoknya dia langsung ngincer lauk apa nih yang bakalan gue makan nih. Namanya juga masih pagi kan, jadi loklongnya tuh baru pada mateng semua, masih anget-angetnya lah pokoknya. Pokoknya Fitri pun memilih beberapa lauk sambil dapat pertanyaan dari ibunya, ibu warung nih. Kayak ibu warungnya nanya akhirnya, kamu baru ya neng di sini? Ya Fitri jawab dong jujur kan. Iya bu, baru kemarin kok saya pindahan. Oh pantes, ibu nggak pernah lihat wajah kamu. Tinggal di mana emang neng? Itulah ditanya balik sama ibu warung. Oh di kosan ujung gang situ tuh bu. Ah, Fitri ngejawab sambil nunjuk arah kosannya. Arah kosannya tuh di ujung gang lah pokoknya. Oh iya neng, pokoknya betah-betah ya di sini biar ibu nambah pelanggan. Nah, pokoknya jiwa-jiwa marketing seorang mama tuh langsung muncul di situ kan, ngelihat, wih ini bakal ada pelanggan baru nih kan. Nah singkatnya dia selesai makan, akhirnya dia balik ke kosan untuk mandi. Ya maklum ya namanya anak muda, yang penting mah manganse mandi mengko, asik. Harusnya tuh manganse adus mengko ya kalau bahasa Jawa ya. Nah posisi kamar mandinya ini nih, jadi dia di luar, bukan yang kamar mandi di dalam kamarnya tuh. Enggak, jadi di luar modelnya. Kalau di dalam ada orang ya ganti-gantian kan. Kalian pasti paham lah kalau kamar mandi di luar itu kayak gimana. Nah akhirnya di saat dia mau masuk ke kamar mandi, si Fitri ini ngelihat semua kamar mandinya penuh kayak ketutup gitu. Yang mau nggak mau akhirnya si Fitri nunggu dong. Ada yang keluar baru dia gantian. Dan terdengar juga suara jemur-jemur air. Apa ya jemur-jemur? Pokoknya suara air dari dalam kamar mandi yang ya kayak situasi normal kalau lu mau mandi tapi lu lihat ternyata wih rame di dalam. Ada yang mandi juga, ya udahlah. Ntar gitu. Kita nunggu dulu. Nah, pokoknya si Fitrin ini nunggu di luar. 10 menit nunggu belum ada yang keluar. 15 menit pun masih belum ada yang keluar. Jadi cuman diem kayak nungguin sambil lihat-lihat sekitar. Akhirnya sampai ke 20 menit itu masih belum ada yang keluar juga. Cuman di menit ke 20 ini nih 20-an lah. Kayak sekitar udah mau setengah jam. Itu tiba-tiba hening semua. Dari suara jebar-jebur yang tadi nggak kedengeran, dari suara yang berisik kayak orang-orang di dalam kamar mandi itu tuh akhirnya sunyi semua pokoknya. Semua kamar mandi itu sunyi. Jadi di situ tuh ada 3 kamar mandi yang dimana ya pokoknya harus ganti-gantian lah pokoknya. Udah tuh, ya udah akhirnya si Fitri nyoba ngetok dong salah satu pintu di situ. Nah pas pintunya lagi diketok itu kayak tiba-tiba otomatis pintunya kebuka, jadi kayak nggak dikunci dari dalam. Gimana sih ngetok tapi langsung kebuka, dan bener aja ternyata nggak ada siapa-siapa di dalam. Jadi
Mungkin yang didengar si Fitri suara jebar-jebur pun itu halusinasi atau gimana, gue nggak ngerti deh ya. Pokoknya itu jadi aneh lah, jadi bingung juga si Fitri kenapa tiba-tiba sepi. Nah, nggak pakai lama, dia langsung buru-buru masuk dan mandi dengan ala kadarnya karena takut sama kejadian tadi. Nah, selesai mandi, dia langsung masuk ke kamarnya. Pokoknya seharian di kamar dah pokoknya, karena kejadian tadi tuh bikin Fitri takut buat keluar kamar. Ya entah dia lanjutin buat baca buku, ya ngegambar segala macem. Jadi tuh dia hobinya bukan yang fokus di HP di gadget, enggak, tapi kayak ke buku, ngelukis, ngegambar segala macem lah, itu yang dia suka kan. Nah sampai pas udah sore dia tuh ngedenger rame banget di luar. Dia mikirnya kan, oh mungkin yang pekerja udah pada balik atau orang-orang yang tadinya pada di luar tuh udah pada pulang semuanya. Ya ada suara orang ngobrol, masak di dapur, pokoknya ada kehidupan lah di luar. Auto berani kan tuh dia buat ke dapur masak mie yang tadi dia beli pas habis makan dari warteg. Nah pas keluar kamarnya bener aja rame, ada apa sih, pada ngumpul semua di ruang tengah kayak ririungan gitu. Yang gak ririungan baca, jadi kayak dua orang ngobrol di situ, yang dua orang ngobrol di sono. Jadi ruang tengahnya itu tuh luas dan banyak bangku-bangku, ya makanya kenapa pada ngumpul di situ semua. Nah akhirnya langsung dah tuh dia masak ke dapur. Ya cepet lah ya, kalau masak mie tuh 10 menit juga jadi kan. Nah ini si Fitri ini berencana buat makan di ruang tengah yang tadi orang pada nongki gitu tuh, yang lagi pada ngobrol. Ya siapa tahu kan ada yang mau ngajak ngobrol, sekalian dia nyari temen di kosan. Duduklah Fitri di meja makan yang ngadep ke mereka semua. Jadi meja makan itu tuh kayak agak ke belakang, dan madepnya itu tuh ke orang-orang yang lagi pada saling ngobrol. Nah, tanpa basa-basi dia langsung fokus kan tuh ke apa namanya, ke mie-nya. Pokoknya gimana sih, kayak orang lapar mau makan. Jadi fokus kan ke piring sini, set, satu suapan, dua suapan, terus sampai ada kemungkinan tuh 5 sampai 6 suapan. Nah, pas dia lagi ngebalikin pandangannya ke depan, tiba-tiba semuanya berubah. Jadi yang tadinya ada orang ngobrol rame, tiba-tiba tuh jadi hening, dan orang-orang yang di hadapan Fitri semuanya berubah wujud. Fitri ngeliat ada yang kepalanya hampir putus, ada yang terbakar gosong, ada yang tanpa kepala, bahkan ada sosok pocong di ujung ruangan tersebut. Ah, ngeliat itu semua tuh Fitri langsung kaget dan teriak histeris sambil merem. Jadi kayak pokoknya seluruh badan kaku, dia pengen lari tapi nggak bisa gerak. Bener-bener kayak shock lah ya, gimana sih lu yang tadinya nyantai-nyantai aja tiba-tiba semuanya tuh berubah. Cuman pas si Fitri lagi kayak kesetanan kayak gitu kan, teriak-teriak sambil merem segala macemnya. Nah Fitri ngerasain tuh kayak ada orang nih nepuk bahunya beberapa kali, dan dia langsung tersadar kalau yang nepuk bahunya itu ternyata Nenek Siti. Pokoknya dengan panik si Fitri tuh langsung ngomong ke Nenek Siti apa yang baru aja dilihat sambil nunjuk-nunjuk ke mereka-mereka itu. Nah pas lagi udah ngejelasin, nenek itu dari aku ngeliat ini, aku ngeliat ini. Nah cuman si Nenek Siti tuh cuman ngejawab nggak ada apa-apa kok Neng, nenek nggak lihat yang aneh-aneh. Mendengar Nenek Siti bilang gitu ya Fitri langsung bingung, soalnya semua balik ke semula. Ya bener aja, pas dia habis selesai ngobrol sama Nenek Siti, dia lihat itu tuh nggak ada, semua balik lagi kayak keadaan normal. Jadi yang tadi dilihat sama si Fitri itu nggak ada semua, bahkan pocong yang di ujung ruangan pun nggak ada. Nah di situ tuh Nenek Siti langsung nyuruh Fitri buat balik ke kamarnya untuk istirahat. Pokoknya tanpa basa-basi lah, Fitri kan akhirnya langsung balik tuh ke kamarnya dengan meninggalkan mie yang belum habis itu. Wah, sayang banget itu mie ya. Tapi semuanya tuh nggak sampai di situ doang. Nah, pas dia buka pintu kamarnya Fitri, dia ngeliat ada sosok wanita yang sedang tidur di kasur ngebelakangin Fitri. Dengan rambut panjang yang sampai nyentuh lantai, pokoknya mengenakan pakaian putih lusuh. Dia kaget dong. Pokoknya seluruh badan Fitri tuh langsung kaku lagi untuk kedua kalinya. Nah, belum sempet dia mau kabur, dia belum masih geter, bingung pengen kabur. Nah, wanita itu tuh muter kepalanya 180 derajat. Jadi kayak muterin kepalanya. Sampai akhirnya tuh ngeliatin si Fitri, tapi badannya munggungin si Fitri. Ah kelihatan jelas kan tuh mukanya, matanya bolong, mukanya hancur sambil senyum menyeringai yang senyum itu lebar banget sampai ke kuping. Nah ngeliat itu si Fitri auto teriak lagi dong, histeris kan. Pokoknya dia maksain badannya buat bergerak dan lari dari situ. Kan kalau si Fitri mau cabut itu dia harus ngelewatin lorong-lorong yang tadi gue bilang, yang dia tuh sebenarnya kamar-kamar tapi bentuknya kalau kayak lorong kan. Nah pas lagi dia lari di lorong itu, dia ngeliat wujud yang sama kayak pas dia tadi lagi makan. Tapi bedanya ini semua berdiri, jadi kayak berdiri ini di samping-samping lorong.
semua makhluk yang tadi dilihat sama si Fitri itu ada semua. Gue akhirnya sambil baca doa dan madep ke bawah, ya gue nggak tahu udah madep ke bawah itu gimana. Pokoknya tuh dia maksain buat ngelewatin itu semua. Pokoknya ada di pikiran si Fitri tuh yang penting gue keluar dari sini. Dan ya tujuan Fitri warung makan yang tadi pagi dia datengin kan, karena yang terdekat pun itu. Pokoknya Fitri lari kenceng banget sambil nangis histeris buat sampai ke warung makan. Nah pas nyampe, ibu warung dan beberapa orang di situ tuh kaget dan bingung lihat Fitri histeris ketakutan. Bingung ya, wanita malam-malam. Nah itu tuh ternyata si Fitri ngejelasin di saat kejadian dia lari ke warung makan itu tuh sekitar jam 3 pagi. Oh gimana nggak pada bingung jam 3 pagi ngelihat cewek lari histeris segala macem kan. Nah, ditanya dong sama ibu warungnya dong, kenapa kamu Neng, kenapa apa sih lari histeris kayak gitu sendirian, sambil ngasih air putih buat si Fitri biar dia tenang. Nah, pokoknya si Fitri pas udah mulai agak tenang dia langsung ceritain semua kejadian yang dia alamin. Ya semuanya kaget dong denger ceritanya si Fitri. Dan beberapa orang langsung nanya tuh ke Fitri, lah emang ngekosnya di mana? Ya Fitri ngejawab ngekos di tempat Nenek Siti. Jadi sebenarnya di ujung gang itu ada dua tempat kosan, yang si Nenek Siti sama yang satunya. Makanya pas di awal si ibu warung itu bilang apa sih nanya dan si Fitri bilang kos di ujung gang, itu dia kira kosan yang di sebelumnya. Nah tahu nggak sekarang apa yang bikin makin epic nih? Ternyata ibu warungnya itu bilang ke si Fitri, Nenek Siti ini udah meninggal 2 tahun yang lalu. Dan kosan yang baru sehari ditempatin sama Fitri itu udah kosong lama, nggak ada yang nempatin karena nggak ada yang ngurusnya kan. Dan yang paling plot twistnya lagi itu adalah, jadi sejak kejadian si Fitri makan dari tempat ibu warung yang pagi-pagi itu sampai dia akhirnya mandi, masak mie segala macem, terus sampai balik ke warung makan itu jam 3 pagi sambil teriak histeris, nangis histeris. Sebenarnya jarak itu tuh udah 4 hari. Jadi selama 4 hari itu si Fitri ya nggak keluar makan dan bikin bingung ibu warungnya kan. Padahal yang dialamin Fitri itu baru 1 hari semuanya. Oh gue nggak habis pikir lah di situ dah, pokoknya sama kejadian si Fitri nih. Bener atau enggaknya coba kalian komen di kolom komentar ya. Nah pokoknya tuh malam itu juga dia langsung ke rumah tantenya. Pokoknya dianterin lah sama warga situ tuh buat ke rumah tante sama omnya. Dan besokannya baru ngambil barang ditemenin tante sama omnya. Lagian sih lu Fitri ya, dari awal mau dibantuin belagu banget nggak mau dibantuin. Nah bener aja nih pas dia balik buat ngambil barang-barangnya si Fitri, tante sama omnya itu kaget ngeliat kosan Fitri. Ya si Fitri pun juga kaget karena emang bener-bener kayak tempat nggak keurus sama sekali, beda sama yang dilihat dari awal kan. Kayak temboknya yang udah retak, atapnya yang kayak udah mau roboh. Dan yang terlebih lagi tuh ya kamarnya Fitri tuh ternyata kotor banget, kayak nggak pernah diurus sama sekali, kayak kamar yang udah lama nggak ditempatin gimana sih. Dan gue nggak habis pikir ternyata dia ketiduran di tempat kayak gitu kemarin. Wah gila, selama 4 hari lagi. Nah pokoknya akhirnya si Fitri itu pindah ke kosan di dekat rumah tantenya, yang emang layaknya kosan beneran ya. Yang dilihat pun ya emang bukan sempurna sih, maksudnya normal lah. Pokoknya sampai akhirnya dia kuliah dan lulus kuliah, dia tetap bertahan di kosan dekat rumah tantenya. Nah jadi gitu guys cerita dari Fitri. Dia sendiri pun baru berani cerita ke gue setelah sekian lama, karena ya momen itu mungkin yang gak akan dilupain kan sama dia kan. Dan terima kasih juga buat Fitri yang udah mau berbagi cerita ke gue, yang mau gue publish juga ceritanya ke sini di cerita Sebat But episode 2. Oh ya semua nama gue samarin ya buat ngejaga privasi si Fitri. Dan si Fitri pun nama gue samarin, nggak mungkin bukan nama asli. Dan tempat-tempat pun nggak bakal gue kasih tahu di mananya. Jadi buat kalian yang mau ngirim cerita boleh langsung kirim ke email ini. Oke sampai jumpa lagi di cerita Sebat But yang lainnya. Udah habis rokok gue. Assalamualaikum, dadah.